Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang perdana mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa dengan agenda pembacaan dakwaan. Ya pemirsa, Teddy didakwa memperjualbelikan barang bukti sabu seberat 5 kg. Mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan oleh 14 jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam dakwaan terungkap mantan Kapolda ini 2 kali meminta AKBP Dodi Prawiranegara sebagai Kapolres Bukit Tinggi menyisikan sebagian barang bukti sabu. Akibat perbuatannya, Teddy Minahasa didakwa pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, mengatakan akan langsung menyampaikan eksepsi terhadap dakwaan JPU. Inti kasus ini adalah apakah pada saat mayat itu dikubur, maksudnya narkoba itu dihancurkan, apakah saksi-saksi melihat benar nggak narkoba itu dihancurkan? Ya kan? Ibaratnya tadi, kalau ibaratnya orang udah meninggal, benar nggak udah dikubur mayatnya? Kok tiba-tiba jalan-jalan di Jakarta? Nah, jadi inti pokoknya adalah ternyata dalam kasus ini satupun pejabat yang menyaksikan penghancuran sabu tersebut nggak diperiksa sebagai saksi. Teddy Minahasa didakwa menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara narkotika jenis sabu dan barang hasil sitaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang anggota Polri dari Satuan Provos mengamuk di depan komplek perumahan di kawasan Jatiwarna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, anggota Provos ini mendesak hak tanah orang tuanya yang diduga diserobot oleh pengembang perumahan. Ironisnya, saat melaporkan kasus itu ke Polda Metro Jaya, dirinya malah dimintai uang 100 juta rupiah oleh oknum penyidik. Dengan berseragam lengkap dinas kepolisian, Brigadir Kepala Madi mengamuk di depan perumahan di kawasan Jatiwarna Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan suara lantang, sedih bercampur marah, anggota Provos yang bertugas di wilayah hukum Polres Jakarta Timur ini meluapkan kekesalannya. Dirinya mendesak agar pihak pengembang perumahan dan beberapa oknum maklar tanah untuk mengembalikan haknya. Bribka Madi menilai bahwa lahan tanah milik orang tuanya di 2 objek Girik diduga telah diserobot dan diperjualbelikan. Padahal menurutnya Girik masih utuh, belum ada pemecahan. Kasus penyerobotan tanah telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya namun menemukan kebuntuan dan tidak mendapatkan respon baik meskipun dirinya anggota Polri. Sekarang kita melaporkan diantaranya adalah terakhir itu ke Dirtipidum Mabes Polri, Satgas Mafia Tanah. Memang aneh, pegawai rendahan, pangkat rendah nih. Mohon maaf nih Bapak Kapolri yang terhormat. Aneh, pangkat rendah. Aneh ngelapor nggak pakai duit, emang nggak punya duit. Nah, yang digit 815 ini sekarang kita udah laporkan ke Mabes. Udah, ke Mabes. Terus ada tanggapan Pak dari Polda, dari Mabes gitu sejauh ini terkait laporan penyerobotan? Dari Mabes itu kita disuruh nunggu waktu untuk proses berikutnya. Pemeriksaan apa? Coba, kita diarahnya ke Dumas. Tanya itu, Bribka Madi mengaku malah dimintai uang oleh oknum penyidik Polda Metro Jaya saat melaporkan kasus penyerobotan tanah. Kecewa, kenapa? Orang tua aneh itu hampir 1 abad melaporkan penyerobotan tanahnya ke Polda Metro Jaya. Kenapa dimintain biaya penyidikan coba? Mintanya sama si Madi nih. Berapa Bang nominal yang dimintain Bang duitnya? Dia berucap itu 100 juta dan hadiah tanah 1000 meter coba. Bribka Madi berharap segenap penegak hukum dari Satgas Mafia Tanah bisa menyelidiki kasus penyerobotan lahan milik orang tuanya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, untuk mengetahui kronologi kejadian sudah bergabung bersama kami Bribka Madih. Halo, selamat siang Bribka Madih. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Anyus siang ini. Iya, Pak Madih, ini bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian dari awalnya ada penyerobotan tanah orang tua begitu ya, sampai akhirnya ada dugaan pemerasan oleh oknum penyidik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mohon maaf Mbak, kita memang di sini pihak yang dizolimi, benar-benar pihak yang dizolimi. Ya maklum, karena memang latar belakang kita nih tidak berpendidikan, yang materi pas-pasan. Ya memang dibilang bersyukur atas gaji polisi, tetap bersyukur. Tapi kecewa di sini. Ya mohon maaf, kita bukan menjelekkan institusi kepolisian. Kita ini mencoba menjabarkan, membersihkan. Karena intinya kalau seandainya di instansi kepolisian ada kebobrokan yang oknumnya dibiarkan, nanti bagaimana kejadian berikutnya untuk anak cucu kita? Nah, itu yang kita bayangkan. Aneh ini anggota polisi pangkat rendah, paling rendah, aneh bilang. Mentang-mentang aneh dari Tamtama yang gak dihargain. Nah, kenapa aneh bilang ini nyata? Nya itu umurnya hampir 1 abad. Nah, berharap besar kita menjadi anggota polisi, tapi kenapa masih diremehkan? Iya, Pak Madi emang infonya benar Pak Madi ada pemerasan Pak Madi? Pak Madi dimintain uang, katanya seperti itu, benar demikian? Ceritanya gimana Pak Madi? Sangat benar Pak. Ini makanya perjuangan 11 tahun ini bukan perjuangan sebentar. 11 tahun ya Pak? Dari 11 tahun. 11 tahun yang lalu sudah diperas seperti itu? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Makanya aneh tetap nggak buntu. Ada 3 yang aneh anggap pihak yang buat kita bisa hal ini terungkap. Yang pertama adalah aneh ping ketemu dengan Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Pak Madi diminta berapa Pak Madi? Waktu itu diminta dia berucap, karena selesai kita pemeriksaan berkas di Polda Metro Jaya, pihak-pihak terlapor, ini ada 2 girik nih, saya jelaskan nih Bang. Yang girik 191 jumlahnya 4.411. Yang diserobot itu 3.600. Yang diserobot dilakukan oleh MH inisialnya. Yang kita kuasain kurang lebih 1.800-an. Terus itu yang udah kita laporkan. Itu 1 girik. Dan yang 1 girik lagi yang diserobot sama Premier Estate itu berjumlah 4.954. Kita nguasain 2.000. Yang 2.954 itu yang diserobot sama Premier Estate. Makanya kita udah ngelapor sana sini, berjuang 11 tahun. Ini ada pihak yang intervensi. Nah, Pak Madi, ini selama 11 tahun ini Pak Madi ini pernah nggak menuruti permintaan polisi untuk memberikan sejumlah uang seperti permintaan mereka? Aneh waktu itu memang masuk polisi gratis. Benar masuk polisi gratis. Ditempatkan di Kalimantan. Terus udah gitu kita gaji pas-pasan, masa kita harus nurutin? Aneh anggota polisi sendiri. Orang tua berat beli kita, ya kita nggak kasih. Memang di situ nggak ada bukti rekaman karena pada saat itu penyidik kita nggak boleh bawa HP. Setelah selesai kita hasil pemeriksaan berkas itu ada akte yang tidak ada jempol itu akte. Terus habis itu aneh konfirmasi sama penyidiknya, kenapa Pak? Ini kan udah nggak jempol, murni penyerobotan. Ada 3 surat visum ini dari kita sebelum masuk polisi dikeroyok. Ini buktinya ada surat visumnya. Yang kedua, aneh pernah dikeroyok 2012. Ada oknum yang melibatkan itu. Itu juga sama, nggak maksimal proses hukumnya. Dan yang ketiga, kemarin kurang lebih 2 minggu aneh dikeroyok, dia masuk lahan, dia nebang pohon. Terus dia hampir terjadi pemukulan, aneh ngelak. Kita ngelapor ke Polres Bekasi Kota itu nggak digubris, coba bayangkan. Pada saat itu pemerintah pengendali Pak Mahdi, kena 3 pasal. Pak Mahdi, ini kan berarti tadi Bapak sampaikan sudah sejak 11 tahun yang lalu ya ini adanya pemerasan ketika Bapak mengurusi penyerobotan tanah milik orang tua ini Pak. Ini Bapak selama 11 tahun berarti tidak memberikan apa yang diminta berarti ya oleh pihak oknum penyidik?
Uang. Iya, Dia uang. minta uang. Tidak Dia ada minta memberikan uang sama berarti. dia. Pernah memberikan Tidak enggak, Pak? ada. Tidak ada. Ya, Nah, ada ketika masalah tidak anggota memberikan polisi yang ini dimintain uang. tidak diurusi sama sekali kasus Bapak begitu. Enggak diurus, penyidik itu mengancam kalau seandainya enggak diberikan hadiah dan dia penyidikan tidak akan diproses. Tidak akan diproses, dibilang. Nah, Coba Pak Madi, bayangkan, aneh anggota polisi. Pak Madi kan istilahnya diperas oleh sesama polisi. Ketika itu Bapak Iya. pernah melapor gak ke atasannya lagi? Ya Allah. Tanggapannya kayak apa, Pak Madi? Tanggapannya kayak apa? Aneh ngelapor waktu itu ke propamnya. Aneh melapor propam. Habis itu kata suruh koordinasi, ngomong baik-baik. Terus aneh ngelapor ke Mabes. Sama juga coba koordinasi yang baik. Yang lebih parahnya itu setelah kita nggak nurutin terus kita ngelapor sana sini nggak ada tanggapan karena apa lahan yang di 191 ini dibangun lapangan futsal sama pelakunya tuh dibangun kafe, dibangun TK, dia kayaknya bebas gitu. Kayaknya dia kebal hukum gitu. Kita ngelapor sana sini karena dari aparat yang lingkungan ini ada keterkaitan misalnya saudara pihak terlapor. Terus kita ngelapor ke kelurahan itu tentang pengukuran tanpa izin, apa ibaratnya tanpa kita dilibatkan dalam program PTSL bulan April itu kita pemblokiran dibela malah pihak kelurahan Jatiwarna. Pak Madi, Pak Madi, mohon maaf nih Pak Madi diperas sesama polisi juga Pak Madi. Emang budaya pemerasan ini kalau selama Pak Madi berkarir sebagai polisi emang sudah kental ada di situ Pak Madi? Ya, begini Pak, intinya sekali lagi mohon maaf kita ucapkan hal yang baik di sini. Makanya nggak ada lah ya, niat kita mencemarkan institusi kepolisian, terutama Bapak Kapolri yang terhormat. Karena apa? Yang namanya pengaduan ini berapa lembaga yang kita kirimin. Tapi mana prosesnya? Terutama kita waktu itu ke Kabareskrim. Katanya berkas kita tuh hilang. Padahal tanda terima tuh ada, coba bayangkan. Itu Mabes tuh Pak. Coba. Apakah si Madi ini orang kecil, orang rendahan? Coba bayangkan. Sampai nangis tuh kalau cerita sampai nangis. Makanya mohon maaf ya kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini nggak ada niat. Madi ini sayang sama instansi kepolisian. Sayang banget Pak Kapolri. Sayang, kenapa aneh bilang? Baik, Pak Mahdi, ini berarti pelaporannya juga sudah sampai ke Bareskrim begitu ya Pak ya? Dan juga ini Pak, kita mungkin ingin mengetahui bahwa 11 tahun ini kan bukan waktu yang sebentar ya, cukup lama. Apakah memang perumahan yang dimiliki orang tua Bapak ini juga sudah di-backing oleh pihak oknum kepolisian akhirnya menjadi sangat lama? Dan bagaimana kelengkapan suratnya Pak? Kalau Bapak memiliki surat dokumen lengkap? Baik. Ya Pak Madi, kami ikut berduka Pak Madi, ikut bersimpati dengan apa Pak Madi yang terima saat ini. Betul, sudah tidak mengabdi ini dalam terjadi. institusi kepolisian, namun diperlakukan sedemikian rupa. Pak Madi, ini Pak Madi kalau kita berbicara soal tanah yang diserobot Pak Madi. Iya baik. Surat-surat tanah semuanya lengkap Pak Madi. Pak Mahdi memilikinya Pak Mahdi. Suratnya bisa ditunjukkan mungkin Pak kepada kita semua dan pemirsa di rumah. Ini namanya nama blok. Baik. Semua lengkap ya Pak Mahdi ya? Semua kepemilikan atas kuasa tanah tersebut sudah Bapak pegang semuanya? Girik masih utuh. Baik, lengkap ya Pak ya? Girik yang 815. Terus ada surat tidak sengketa. Ada surat tidak sengketa. Maaf ya Pak, Nggak apa-apa Pak Mahdi, silakan Pak Mahdi. Ya. Banyak kita makanya berkas ini ya Allah, astagfirullahaladzim. Lengkap. Pak Mahdi, atas pelaporan penyerobotan tanah itu selama 11 tahun ini hingga saat ini belum diurus Bapak? Bagaimana diurus? Kan bilang, kita ini karena mohon maaf ketemu media yang amanah. Alhamdulillah ya Allah. Barakallah nih bilang. Amin. Kayak abang nih benar-benar amanah bantu aneh lah. Nggak ada nih ngasih apa segala macam. Aneh cuma punya pohon rambutan. Ini. Terakhir Pak Mahdi,
Pak Mahdi, silakan Pak Mahdi sampaikan harapan Pak Mahdi, keinginan Pak Mahdi agar didengarkan satu masyarakat Indonesia ini, Pak Mahdi. Siap. Khususnya juga untuk pihak kepolisian Indonesia ya. Ini bukti pajak nih, bukti pajak. Silakan Pak Mahdi, kami persilakan untuk Pak Mahdi ingin mengatakan apa Pak Mahdi, harapannya seperti apa? Siap. Sebentar lagi ada surat pernyataan bahwa dia beli dengan calo. Nah, semua lengkap kita nih. Maka dibilang lemahnya di mana gitu. Nah, lemahnya di mana? Nih surat pengeroyokan 3 lembar itu. 3 kali kita jadi pengeroyokan. Jadi mafia jadinya jahat sekali, zolim sekali. Dengan kekerasan ini ada pihak BPN nih melakukan pengukuran nih. Kepada pihak-pihak terlapor, coba bayangkan. Tuh. Harapannya seperti apa Pak Mahdi? Aneh berharap sekali lagi ya mohon ini ditindaklanjuti yang serius karena melibatkan banyak unsur di sini. Nah, coba bayangkan. Ini aneh polisi semua biar oknum-oknum yang kemarin melakukan pengukuran dari pihak BPN akan ditindak tegas. Nah, dasarnya apa? PT Premier Estate itu membangun di lahan kita yang jelas-jelas diri ini masih utuh. Coba bayangkan. Baik. Yang kedua lagi. Baik, Bribka Mahdi, Bapak Mahdi. Terima kasih banyak Pak Mahdi. Kami berharap Bapak tetap bertugas sesuai amanah dan semoga apa yang Bapak sampaikan tadi sebagai catatan juga untuk pihak kepolisian agar ditindak dengan tegas. Terima kasih banyak Pak Mahdi. Semoga kasus Pak Mahdi segera selesai dengan baik. Terima kasih banyak Pak Mahdi. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Polisi menggelar rekonstruksi ulang kecelakaan maut yang menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atala. Rekonstruksi digelar dengan menghadirkan pengemudi SUV yang menabrak Hasya di Jalan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Polri menggelar rekonstruksi ulang kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI Hasya Atala. Total ada 9 adegan yang diperagakan, namun saat reka ulang, keluarga Hasya Atala tidak hadir. AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono memerankan langsung rekonstruksi ulang kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI Hasya Atala. Eko merupakan pengemudi mobil yang menabrak Hasya dalam kecelakaan di Jalan Raya Srengseng Sawah 6 Oktober 2022 lalu. Dalam satu adegan terungkap saat setelah Hasya tertabrak, Eko turun dari mobil dan memindahkan korban ke pinggir jalan namun tidak membawanya ke rumah sakit. Penyelidikan ulang kasus ini dilakukan atas perintah Kapolri setelah kasus ini menyita perhatian publik. Pasalnya, polisi menetapkan Hasya yang tewas tertabrak sebagai tersangka. Jadi walaupun tidak minimnya saksi-saksi yang dimiliki, tidak menjadi hambatan bagi Polri saat ini untuk mengangkat jejak-jejak di TKP sedemikian rupa dapat menggambarkan secara utuh bagaimana proses terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat ini. CCTV peristiwa kecelakaan beredar di masyarakat. Kondisi jalan yang licin setelah hujan diduga menyebabkan korban hilang kendali saat akan menghindari motor yang berhenti di depannya. Di saat bersamaan dari arah berlawanan muncul mobil SUV yang dikendarai pensiunan polisi berinisial E dan melindas korban yang terjatuh. Warga yang menyaksikan kecelakaan tersebut melihat kedua kendaraan melaju dalam kecepatan tinggi. Pemilik mobil bersama keponakannya pun sempat turun untuk melihat kondisi korban yang ternyata telah meninggal dunia di tempat kejadian. Bukannya nggak pergi dulu, bentar tahu menghindari mobilnya dulu, parkir. Oh, parkirin mobilnya, terus yang turun ponakannya. Dia turun, terus dia lihat dompet-dompetnya kali, dia alamatnya kemana rumahnya tuh anak itu kan. Akhirnya mau dibawa ke rumah sakit. Menurut warga, kecelakaan di lokasi ini juga bukan pertama kali. Diduga faktor kondisi jalan yang sempit dan ada beberapa sumur resapan di tengah jalan membuat lokasi ini menjadi rawan terjadi kecelakaan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai 7 siswa sekolah dasar negeri 4 Pariaman, Sumatera Barat keracunan permen. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.